366 Tuan Huo, tolong bantu aku membuka tutup botolnya. Jiang Hai menyeka keringat dingin di dahinya, lalu mengalihkan pandangannya pada Huo Zixin. Tuan Huo, Anda. Ingat, istriku adalah wanita berhati lembut. Tidak ada yang bisa menggertaknya. Terlalu lembut hingga memukuli putraku sebegitu parahnya. Jiang Hai tidak berani marah ataupun membantah. Dia hanya mengangguk dan membungkuk. Baik, ingat, saya ingat. Kami pasti tidak akan berani lagi untuk menyinggung nyonya muda kedua. Saya juga pasti akan memberitahu Jiang Zhao begitu pulang nanti. Huo Zixin puas. Wakil kepala, apa aku bisa membawa istriku pulang? Wakil kepala kepolisian itu tersenyum. Tentu boleh. Tuan Huo, nyonya muda kedua, hati-hati di jalan. Setelah memastikan mereka semua telah naik mobil, senyum wakil kepala kepolisian itu lenyap dalam sekejap. Dia menatap berang pada Jiang Hai, lihat apa yang telah kamu lakukan. Jika hal ini akan memengaruhi promosiku, hubungan kekerabatan kita cukup sampai di sini saja. Jiang Hai kira Yan Jingyi hanyalah seorang artis kecil, jadi dia meminta bantuan adik iparnya untuk menangani wanita itu langsung. Alhasil, semua itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Dia telah menyinggung keluarga paling kuat di seluruh kota Senjing. Jiang Hai berkeringat dingin, adik ipar tenang saja. Sebenarnya, dia lebih khawatir jika Tuan Huo akan melakukan sesuatu pada yayasan amalnya. Yan Jingyi sadar, ternyata dia masih memiliki hati nurani. Dia memperhatikan Zhao Xinchen yang naik mobilnya dan pergi, baru kemudian dia ikut masuk mobil Huo Zixin. Huo Zixin yang sadar diri pun memilih duduk di kursi penumpang depan, menyisakan kursi belakang untuk sepasang suami istri itu. Kakak ipar kedua, apa kamu benar-benar memukuli Jiang Zhao karena Zhao Xinchen? Yan Jingyi meliriknya, memangnya karena apa lagi? Dia bukan adik kandungmu. Kakak ipar kedua, kenapa kamu harus repot-repot membelanya? Huo Zixin tidak akan pernah mau mengakui bahwa dia cemburu. Wajar jika dia memukuli Zhou Yan dan Zhao Xinyu demi Huo Qingyuan, tapi kenapa dia harus membuat keributan hanya karena Zhao Xinchen? Sementara itu, kakak ipar kedua tidak pernah memukuli satu orang pun demi diriku. Sebaliknya, justru aku yang selalu dipukuli. Huo Zixin menjadi semakin sedih saat memikirkannya. Dan Yan Jingyi justru semakin menaburkan garam di tengah lukanya. Kamu juga bukan adik kandungku. Tapi aku adik iparmu. Kakak kandungku adalah suamimu. Aku, bisa dibilang aku juga bosmu. Huo Zixin, kamu terlihat seperti orang bodoh malam ini. Aku tidak ingin bicara denganmu. Huo Zixin menoleh ke belakang dan menatap nanar pada Yan Jingyi. Yan Jingyi memilih melihat keluar jendela, tidak mau repot-repot memandangnya walau sebentar. Huo Zixin menatap Huo Zixin lagi. Pria itu dengan tenang mengambil sebotol air mineral dan menyerahkannya pada Yan Jingyi. Yan Jingyi mengambilnya, baru akan membuka tutupnya, matanya tak sengaja melihat pasangan yang berjalan di luar. Sang pria membantu kekasihnya membuka tutup botol. Yan Jingyi berpikir sejenak dan memutuskan untuk menyerahkan botol air itu pada Huo Zixin lagi. Huo Zixin tampak kebingungan. Yan Jingyi berdehem dan berkata dengan belak-belakan, aku terlalu lemah dan rapuh sehingga aku tidak mampu membuka tutup botolnya. Sang sopir tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Yan Jingyi melalui kaca spion. Huo Zixin yang sedang mengeluarkan headphone-nya dan hendak mendengarkan musik langsung berbalik. Sementara Huo Zixin hanya menatap botol air yang ada di tangannya. Akhirnya, dengan bibir terkatup rapat, Huo Zixin membuka tutup botol tersebut dan menyerahkannya kembali pada Yan Jingyi. Ini, kamu sudah bisa meminumnya. Yan Jingyi tersenyum manis padanya, lalu meneguk air di botol itu. Rasanya enak. Batin Huo Zixin saat ini, Yan Jingyi sangat tidak tahu malu. Bahkan Popeye tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Dengan tidak tahu malunya dia berkata jika dirinya lemah dan rapuh hingga tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Akulah yang sebenarnya lemah dan rapuh. Aku. Saat sampai di rumah, mereka terkejut melihat Huo Qingyuan yang masih belum tidur. Gadis itu sedang duduk di sofa dengan boneka kelinci besar dalam pelukannya. Di samping ada Shen Yan yang sudah lama tidak terlihat. Melihat kedatangan Yan Jingyi, Huo Qingyuan berdiri dengan semangat. Namun, Yan Jingyi malah mendorongnya menjauh dan beralih duduk di sebelah Shen Yan. Dia lalu memeluk lengan Shen Yan dengan begitu intim. Kakak ipar sudah kembali. 367 Huo Zixin ingin memberinya kehangatan. Shen Yan tersenyum lebar. Dia menepuk punggung Yan Jingyi dengan lembut. Ku dengar kamu pergi ke kantor polisi.
Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya pergi untuk menanyakan sesuatu. Kakak ipar akan berapa lama ada di sini? Senyum Shen Yan mengegang, sorot keputusasaan melintas dalam matanya, dan Yan Jingyi berhasil menangkap itu. Pasti ada hubungannya dengan Huo Chengyu. Apa ketiga putra keluarga Huo sama-sama brengseknya? Apalagi yang bisa mereka lakukan selain menyakiti wanita? Yan Jingyi menatap tajam Huo Zixuan dan Huo Zixing. Membuat kedua pria itu bingung. Aku akan pergi setelah tahun baru. Persiapan peragaan busana untuk tahun depan sudah hampir selesai. Kata Shen yang lembut, jika Jingyi tertarik, kenapa kamu tidak menjadi model kami saja? Yan Jingyi mengangguk, tidak masalah. Aku akan melakukannya secara gratis untuk kakak ipar. Jarang sekali Yan Jingyi mau bekerja secara gratis. Huo Zixing memandang Shen Yan iri. Kenapa perlakuan istimewanya pada wanita cantik tidak berlaku juga pada pria tampan? Padahal pria tampanlah yang bisa membuat Yan Jingyi hamil. Kakak ipar, sudah lama aku tidak melihatmu. Aku sangat merindukanmu. Ada banyak hal yang ingin kuceritakan secara pribadi denganmu. Apa kamu merasa keberatan jika aku tidur di kamarmu malam ini? Suara Yan Jingyi terdengar manis dan centil. Huo Zixing dan Huo Qingyuan langsung memandang Huo Zixuan bersamaan. Huo Zixuan melepas mantelnya dan menggantungkannya di lengannya, dia masih terlihat dingin seperti biasa. Ekspresinya begitu tenang. Istriku, kakak ipar butuh istirahat. Yan Jingyi langsung memelototinya, aku tidak akan mengganggu kakak ipar. Shen Yan berpikir sejenak, dan memutuskan untuk menolaknya, ku dengar Zixuan juga baru kembali. Jingyi, kalian sudah lama berpisah, sebaiknya kamu lebih sering menghabiskan waktu bersamanya. Kenapa kita tidak mengobrol saat kamu pulang kerja di siang hari saja? Yan Jingyi langsung merasa kesal. Baiklah kalau begitu, Kak ipar bisa beristirahat lebih awal. Kamu bisa menghubungiku kalau terjadi sesuatu. Huo Zixuan memperhatikan Yan Jingyi yang naik ke lantai atas, setelah itu tatapannya beralih pada Shen Yan lagi, kakak ipar sepertinya memiliki hubungan yang baik dengan istriku. Jingyi lebih menempel padaku, dia gadis yang baik, Zixuan. Kamu harus menghargainya. Huo Zixuan mengangguk dan ikut menuju ke lantai atas. Ini sudah dini hari, Yan Jingyi sangat mengantuk, dia sudah bersiap berbaring di ranjang setelah membersihkan tubuhnya sebentar saat pintu tiba-tiba terbuka. Huo Zixuan sudah berganti memakai piyama, ia melangkah masuk dengan tenang. Apa yang kamu lakukan? Udaranya dingin, pria itu menatap keluar jendela, istriku, kamu pasti butuh kehangatan. Hah? Yan Jingyi menyipitkan matanya. Huo Zixuan berjalan menuju ranjang yang luas itu dan duduk di sana, kebetulan aku bisa melakukannya. Bisa apa? Memberiku kehangatan. Yan Jingyi menatap Huo Zixuan selama beberapa saat, sebelum tiba-tiba mengulas senyum licik, ternyata Tuan Huo sudah tidak sabar ingin melemparkan diri dalam pelukanku. Apa Tuan Huo ingin meniduriku? Perhatikan ucapanmu, istriku. Dia hanya ingin kembali berusaha untuk mengendalikan ketidaknyamanannya. Apa yang perlu diperhatikan? Bukankah Tuan Huo ingin bercinta denganku? Yan Jingyi membuat gerakan yang sangat provokatif. Dia memiliki tubuh yang ramping. Dengan seulas senyum di wajahnya, dia berkata, karena Tuan Huo sudah berinisiatif untuk datang ke sini malam ini, jadi aku rasa aku juga bisa melakukannya. Dengan itu, dia dengan cepat naik ke ranjang, meringkuk di bawah selimut dengan satu tangan menopang kepalanya. Yan Jingyi menatap lekat Huo Zixuan, aku siap. Ayo mulai. Mencoba menjadi pria sejati, Huo Zixuan pun menarik selimut dan mengambil sisi tepian ranjang, menyisakan jarak yang besar di antara keduanya. Seolah-olah mereka tengah dipisahkan oleh sebuah galaksi. Yan Jingyi mengangkat alisnya, melihat Huo Zixuan yang sudah memejamkan mata dan bersiap tidur, dia dengan cepat bergerak menindih pria itu. Lengannya menopang tubuhnya di atas ranjang, membuka jarak di antara keduanya. Begitu Huo Zixuan membuka mata, pria itu menatapnya dengan mata berkilat. 368 Tuan Huo berinisiatif untuk memegang tanganku hari ini. Tuan Huo berinisiatif untuk memegang tanganku hari ini. Huo Zixuan masih memasang ekspresi tenang, Tuan Huo selalu memberi isyarat padaku. Yan Jingyi sengaja menghembuskan napasnya dan berkata dengan lembut, kamu ingin aku menghancurkan kepolosanmu secepat mungkin, kan? Sudut bibir Huo Zixuan berkedut. Tuan Huo, aku datang. Setelah mengatakan itu, Yan Jingyi mencondongkan tubuhnya, menatap bibir lembut itu, tapi saat bibirnya sudah akan menempel dengan bibir Huo Zixuan, pria itu tiba-tiba menghentikannya.
Telapak tangannya terasa panas dan lembab, seluruh tubuhnya menggigil, perasaan aneh langsung muncul secara mendadak. Bukankah Tuan Huo berkata ingin menghangatkanku? Tanya Yan Jingyi. Huo Zishan menatapnya dalam, seluruh tubuhnya mulai gemetar, dan kenangan masa kecilnya langsung membanjiri kepalanya. Apa yang berkobar-kobar itu? Dua mayat terbakar yang tidak bisa dikenali lagi. Huo Zishan mengepalkan tangannya, berpura-pura terlihat tenang. Yan Jingyi jelas menyadari perubahan dalam diri pria itu, wanita itu menutup mulutnya dan kemudian berbalik menjauh. Cek-cek, bisa-bisanya seorang pria sempurna seperti Huo Eranjing menderita penyakit aneh ini. Yan Jingyi merasa kesal sendiri. Huo Zishan dengan cepat bangkit dan pergi ke kamar mandi. Butuh waktu yang lama baginya untuk keluar, suhu tubuhnya sangat tinggi. Huo Zishan kemudian menatap Yan Jingyi yang tengah bersandar di kepala ranjang. Dia perlahan berkata dengan suara seraknya, "Istriku, tidurlah lebih awal. Tuan Huo tidak jadi menghangatkanku malam ini." Tatapan Huo Zishan tertuju pada wajah cantiknya yang mungil, "Sudah kucoba. Tolong jangan dekat-dekat denganku saat ini." Jadi, Huo Eranjing, sebenarnya bagaimana caramu bisa mendapatkan seorang istri? Yan Jingyi mencibir, "Tuan Huo, aku adalah manusia. Aku suka melakukan hal-hal yang manis dan mesra. Aku tidak tertarik untuk menjadi janda. Benar-benar tidak tertarik untuk itu. Lebih baik kita bercerai saja, aku." Sebelum dia menyelesaikan ucapannya, Huo Zishan sudah berbalik dan pergi. Ketika sampai di pintu, pria itu baru angkat suara, "Aku tidak keberatan membiarkanmu melihat ukuranku, jadi kamu tidak akan selalu merasa seperti seorang janda." Yan Jingyi terlihat bingung. Begitu pintu ditutup, dia tiba-tiba mengerti. Si Asteris L, Huo Eranjing sedang menggodaku. Dengan tangan terkepal, dia memukul keras sisi ranjang, "Terserah, aku akan tidur dengan kakak ipar saja." Memikirkan Shen Yan, Yan Jingyi jadi tersenyum lagi. Ia memegang bantal dan berlari ke kamar Shen Yan. Rutinitas Shen Yan begitu teratur. Awalnya, Yan Jingyi pikir dia sudah tertidur, tapi Yan Jingyi terkejut begitu mendapati pintu kamar Shen Yan yang masih setengah terbuka. Lampu di ruangan itu redup. Yan Jingyi membuka pintu dengan hati-hati, sekilas dia bisa melihat sosok ramping yang tengah berdiri di balkon. Tampaknya Shen Yan sangat menyukai warna hijau. Warna ini memang terlihat sangat cocok untuknya. Saat ini, Shen Yan tengah memakai gaun sutra berwarna hijau tua, dengan rambut sepanjang pinggul yang tergerai menutupi bahunya. Terlihat sedikit berantakan. Dia memegang segelas anggur dan bersandar dengan anggun di pagar balkon, matanya menatap kejauhan. Yan Jingyi merasa ragu sejenak sebelum melangkah perlahan. "Kakak ipar, kamu." Shen Yan tanpa sadar menoleh dan menatap Yan Jingyi heran. Yan Jingyi bisa melihat ada air mata yang menetes di sudut mata wanita itu. Shen Yan pun buru-buru menyekanya dan tersenyum dengan enggan, "Jingyi, kenapa masih belum tidur?" "Aku menderita insomnia. Aku membutuhkan kakak ipar untuk menemaniku tidur." "Bukankah besok masih harus syuting lagi? Memangnya kamu bisa bangun kalau tidak tidur?" Yan Jingyi melambaikan tangannya santai, "Jadwal syutingku sore, jadi tidak masalah. Bisakah kakak ipar menceritakan sesuatu padaku?" Shen Yan terkekeh, "Apa yang harus kuceritakan? Misalnya, masalah perasaanmu." Shen Yan tertegun, matanya sedikit mengelak. "Kakak ipar, kamu harus tahu, bagaimana aku bisa menikah dengan Huo Zishan." 369 Semua pria adalah batch Asteris Ngan. Shen Yan tahu betul penghinaan macam apa yang diterima Yan Jingyi asli saat dia baru saja memasuki kediaman Huo. Shen Yan tiba-tiba menatap Yan Jingyi dengan hati-hati, "Jingyi, kamu telah banyak berubah. Entah apa yang telah kamu alami." Yan Jingyi menunduk, merasa sedikit bersalah. Dia memang adalah jiwa yang berbeda, jadi otomatis sangat berlawanan dengan pemilik aslinya dulu. Aku tiba-tiba sadar kalau semua pria adalah batch Asteris Ngan. Shen Yan merasa iri, "Aku harap aku bisa memiliki pikiran sepertimu." "Benar, ini ada hubungannya dengan Huo Chengyu." "Jingyi, bicaralah, kakak ipar." Yan Jingyi memiringkan kepalanya seraya menatap Shen Yan. Shen Yan merasa ragu selama beberapa saat sebelum berkata dengan lirih, Aku ingin bercerai." "Bercerai?" Yan Jingyi menjadi resah. "Apa kamu masih bisa menjadi kakak iparku setelah bercerai?" "Tidak, cepat atau lambat aku juga akan bercerai dengan Huo Eranjing. Jadi, tidak ada bedanya. Apalagi,
saat aku dan kakak ipar telah bercerai, kita jadi bisa bersama. Itu bagus. Yan Jingyi dengan cepat tersenyum, bagus kalau kamu ingin bercerai. Huo Chengyu adalah orang yang gila kerja. Tidak ada apapun dalam pikirannya selain kerangka dan pasien. Keputusan kakak ipar sangat tepat untuk bercerai dengannya. Kamu benar-benar berpikir seperti itu. Yan Jingyi mengangguk, tentu saja. Kalau perlu, aku bisa membantumu. Shen Yan terdiam lagi. Yan Jingyi tahu Shen Yan masih memikirkan sesuatu, jadi dia berdiri diam tanpa mengganggunya. Setelah beberapa lama, Shen Yan buka suara lagi, aku dan dia menikah karena perjodohan keluarga, tapi sebenarnya kami sudah saling mengenal sejak kecil. Shen Yan selalu menatap kagum pada Huo Chengyu. Wanita itu memiliki sepasang mata Phoenix yang indah dan mempesona. Ditambah dengan kepribadiannya yang unik menjadikannya sangat menarik. Yan Jingyi sangat menyukai kepribadian Shen Yan, dia membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Ayu dan Shishen sudah menjadi jenius sejak kecil. Mereka dapat menguasai apapun setelah mereka mempelajarinya. Bahkan, ketika aku masih kecil, aku selalu bermain dengan Zixing. Sementara Ayu dan Shishen selalu belajar. Memang benar, orang sukses dilatih sejak dini. Seperti aku, sejak kecil aku tumbuh sebagai gangster dan bandit wanita. Saat besar, otomatis aku menjadi pemimpin bandit. Aku tahu kalau Ayu memang tidak menyukaiku. Awalnya aku menolak rencana pernikahan kami, tapi ayahku mengancamku, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin, Ayu sangat membenciku karena dia pikir aku merusak impiannya untuk menikahi wanita pujaannya. Yan Jingyi berhasil menangkap poin utama permasalahan ini, merusak impian pernikahannya dengan wanita lain. Impian pernikahan seperti apa? Shen Yan tersenyum pahit, Ayu memiliki seorang guru biologi yang sangat dihormatinya, guru itu sudah mengajarnya sejak dia remaja. Putri guru tersebut menyukai bidang medis seperti halnya Ayu. Kemudian, keduanya pergi ke sekolah kedokteran bersama. Mata Yan Jingyi melebar, lalu kenapa? Jingyi, sebenarnya Ayu sudah mengatakan padaku waktu itu kalau kami hanya bisa berteman. Waktu itu, aku menyukainya secara diam-diam. Dia tidak pernah tahu itu. Dia bilang, jika dia harus menikah, maka dia akan menikahi Han Xuan. Setidaknya mereka memiliki minat di bidang yang sama. Takut Yan Jingyi tidak mengerti, Shen Yan menambahkan, nama lengkap Han Xuan adalah Ren Han Xuan, putri dari guru biologi Ayu. Jadi Huo Chengyu bisa menyukai seseorang. Jadi aku salah. Saat aku berhubungan dengan Huo Chengyu biasanya, kupikir dia adalah orang yang tak punya hati. Tidak, dia benar-benar terlihat tidak punya perasaan. Han Xuan telah kembali dari luar negeri, dan kurasa aku juga harus berhenti. Yan Jingyi mengerutkan kening, kakak ipar, aku mendukung perceraianmu. Tapi, kalau kamu bercerai hanya karena wanita lain, maka aku tidak setuju. Setelah berpikir sejenak, Yan Jingyi mengulurkan tangannya dan merangkul bahu Shen Yan, aku akan menemanimu untuk menemui wanita itu besok. 370 kakak ipar, ayo kita tidur. Han Xuan dan Ayu berada di rumah sakit pangkalan. Baru-baru ini, salah satu tim menjalankan sebuah misi dan ada banyak orang yang terluka. Yan Jingyi ingat dia melihat Qin He yang terluka belum lama ini. Pangkalan, iya. Tempat yang dipenuhi dengan pria tampan dan berotot. Yan Jingyi merasa senang, oh. Akhirnya aku punya alasan untuk pergi melihat pria tampan. Kakak ipar, kita akan pergi ke sana pagi nanti. Kamu bisa bercerai, tapi sebelum itu terjadi, kamu harus menembak mati Jal Asterisen itu terlebih dahulu. Kalau tidak, aku dan kakak ipar bisa bercerai bersamaan. Dan saat kita telah mendapatkan akta cerai, kita bisa pergi makan bersama untuk merayakan kebebasan kita. Betapa senangnya. Aku tidak mau pergi. Dia bilang aku tidak diterima di sana. Huo Chengyu bahkan mengatakan hal-hal seperti itu kepada kakak iparku yang cantik dan mempesona ini. Tidak masuk akal. Yan Jingyi merangkul Shen Yan seraya tersenyum manis, jangan pikirkan aneh itu lagi. Kakak ipar, ayo kita tidur. Tidur. Shen Yan terbatuk. Kenapa aku merasa kata-kata Jingyi memiliki makna lain? Yan Jingyi bangun pagi-pagi sekali keesokan harinya. Awalnya, dia akan meminta Huo Shishen untuk mengantarnya ke kampung awal. Tapi, dia melihat seorang pelayan keluar setelah membersihkan kamar Huo Shishen. Huo Tuan Huo sudah pergi. Ya, nyonya muda kedua. Tuan muda kedua sudah pergi ke kantor setengah jam yang lalu. Si Asteris L. Apa Huo anjing tidak butuh tidur?
Kenapa dia bangun sepagi itu? Memangnya grup Huo akan bangkrut kalau dia terlambat setengah jam. Saat dia sedang kesal, Huo Zixing tiba-tiba muncul sambil menguap. Pria itu melambaikan tangan saat melihat Yan Jingyi, pagi, kakak ipar kedua. Huo Zixing, apa kamu mau mengantarku ke kamp pengawal nanti? Huo Zixing segera tersadar seketika, dia kemudian menggelengkan kepalanya, ini hari Rabu, ada rapat di kantor pagi ini. Aku tidak bisa mengantar kakak ipar kedua. Konyol, ada sekelompok pria kasar menunggu untuk melawanku di sana. Huo Zixing tahu betul kalau orang-orang itu tidak akan berani menantang kakak sulung dan kakak keduanya, jadi mereka memilih melawannya. Kakek selalu memanjakan semua orang yang ada di sana dan mengizinkan mereka untuk melawanku. Aku, Huo Zixing mengandalkan ketampananku untuk hidup. Kalau aku dipukuli dan menjadi cacat bagaimana? Yan Jingyi menatap punggung Huo Zixing penuh kebencian. Tidak berguna, pantas kamu menjadi seorang anjing lajang yang menyedihkan. Kalau saja aku tidak takut akan dilarang masuk, untuk apa aku harus repot-repot bangun pagi dan meminta bantuan orang? Lupakan, aku akan pergi sendiri. Benar saja, begitu Yan Jingyi sampai di depan gerbang kamp pengawal, dia dicegat oleh dua pengawal yang terlatih. Keduanya tampak sangat muda, mereka memiliki alis tebal dan mata yang besar, terlihat sangat cerdas. Aku mencari Huo Chengyu. Maaf, Nyonya, Anda tidak bisa masuk selain tuan muda pertama sendiri yang mengizinkan Anda. Kamu masih sangat muda, tapi kenapa tidak peka sekali? Yan Jingyi mengerutkan kening, kalian hubungi Huo Chengyu, katakan bahwa Yan Jingyi mencarinya. Keduanya masih tetap teguh, maaf, Nyonya. Anda tidak bisa masuk tanpa izin dari tuan muda pertama. Hei, aku memiliki temperamen yang buruk. Yan Jingyi berkaca pinggang dan berkata dengan galak, aku adalah istri Huo Ersao, nyonya muda kedua keluarga Huo. Apa kalian yakin mau menghentikanku? Mereka saling bertukar pandang sesaat, sebelum memandang Yan Jingyi penuh penghinaan. Memangnya tuan muda kedua orang seperti apa? Bagaimana mungkin wanita kasar ini menjadi istri tuan muda kedua? Meskipun dia cukup cantik. Hei, Nyonya, apa kamu tidak dengar ucapan kami? Ini bukan tempat sembarangan, kamu tidak bisa masuk begitu saja. Bahkan meskipun dia benar-benar istri tuan muda kedua, dia tetap tidak bisa masuk begitu saja. Menurut mereka wanita lemah hanya akan menyebabkan masalah bagi mereka. Selanjutnya bab 371 aku adalah gangster berpengalaman.